Anak-anakku dan saudara-saudara sekalian, tantangan dakwah ke depan itu luar biasa. Jauh lebih berat yang akan kalian jumpai dibanding yang saya jumpai hari ini. Apalagi yang saya rasakan sekian tahun yang lalu, yang kalian akan terima, rasakan itu jauh lebih kompleks. Masalah-masalah keumatan itu jauh lebih banyak, lebih dalam. Sekarang salah satu masalah yang mohon kita perhatikan betul dan kita jaga diri kita baik-baik. Jaga diri kita baik-baik. Jangan sampai diri kita, keluarga kita, anak-anak kita terseret, terperdaya. Itu namanya judi online. Semua orang yang punya HP, siapapun itu yang punya HP dan dia mengakses internet pasti pernah ditawari judi online. Benar nggak? Sahihul kalam, ada saja iklannya itu. Tidak banyak-banyak, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, hatta nastahin, sampai supaya kita merasa itu kecil. Cukup dengan 2.000, begini, nanti hasilnya sekian. Banyak yang kena, berjuta-juta, bahkan di Indonesia ini termasuk pelaku judi online yang paling banyak di dunia itu di Indonesia. Padahal kita adalah negara muslim terbesar. Apa yang salah? Ini tantangan anak-anakku. Maka saling ingatkan. Dan jangan kita sekedar melempar tanggung jawab kepada pemerintah. Jangan mengatakan pemerintah membiarkan, ada backingnya. Bukan hanya itu. Islam mengajarkan kita dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kan itu Allah minta kita membangun daya tahan pada diri kita, bukan diserahkan kepada pemerintah. Mau backingnya segala macam, mau iklannya sebanyak apapun, tapi kalau kita punya pertahanan diri, kita, anak kita tidak terperdaya dengan itu, insya Allah tidak apa-apa. Al-mana'ah ad-dakhiliyah, itu fungsi agama, membangun pertahanan diri kita. Apalagi bukan hanya ayat tahrim itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, kan dalam Al-Maidah itu Allah Subhanahu wa taala bahkan sampaikan 4 hal yang kalau kita baca pelan-pelan maka hampir tidak ada perbuatan yang tidak baik yang melebihi dari peringatan yang Allah berikan di ayat ini. Yang namanya judi itu rijsun. Itu yang pertama. Kotor, barang kotor, nyeda atin teh, nyeda otak teh, nyeda kehidupan teh, barang kotor. Rijsun, itu kata Al-Quran kita. Tidak cukup Allah katakan rijsun, ditambahi lagi min amali syaitan. Yang kedua, itu pekerjaan setan. Min amali syaitan, diidofatkan amal itu kepada syaitan untuk menunjukkan bahwa itu adalah murni, memang sesuai dengan misi dan visi syaitan, merusak manusia. Sesuatu yang kotor, lalu disebutkan jelas amal dari syaitan. Tidak cukup dengan 2 hal itu, ditambahkan lagi yang ketiga, innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Itu cara syaitan kata Allah, termasuk judi online itu, dan segala macamnya yang senafas dengan itu
itu adalah cara dari setan untuk menumbuhkan, menciptakan permusuhan, kebencian di antara kalian. Maka kita baca, ada istri bakar suami gara-gara judi online, ada anak bunuh orang tua, ada pegawai merampok bosnya, ada pegawai bakar kantornya, ada macam-macam. Adawah wal baghdha, permusuhan, pertengkaran, keributan. Tidak cukup dengan itu, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Yang keempat, Allah ingatkan, itu perbuatan yang tidak hanya kotor, tidak hanya pekerjaan setan, tidak hanya menumbuhkan permusuhan, yang paling bahaya itu membuatmu tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi semangat beribadah. Tidak ada lagi keinginan untuk meningkatkan ibadahnya. Mengingat Allah pun sudah tidak lagi. Lupa diri. Itu Allah sampaikan dalam Al-Maidah, pengingat. Maka baca Quran kita. Banyak hal-hal yang terjadi di sekitar kita ini, bapak-bapak, saudara-saudara, bukan karena kita tidak memiliki tuntunan Islamnya. Ada tuntunan Islamnya, tapi kita singkirkan, kita abaikan. Apa akibat dari judi online itu? Ratusan triliun disedot. Ratusan triliun itu sebagiannya adalah dana umat yang kita miliki ini. Keluarga-keluarga muslim yang punya uang. Sedikit, masing-masing sedikit, tapi jumlahnya jadi besar, ratusan triliun. Bayangkan kalau ratusan triliun yang disedot oleh judi online, dana dari umat, milik bangsa Indonesia, itu digunakan untuk bangun sekolah, bangun madrasah, membangun fasilitas umum, untuk hal-hal meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi ini tantangan bapak-bapak, saudara-saudara. Anak-anakku, tidak cukup kalian menjadi faqih. Ya. Kalau faqih itu modalnya adalah baca kitab fikih. Qala al-Imam An-Nawawi anna salat ad-duha mustahab misalnya, atau mandubah. Ya, itu faqih. Tapi hari ini tidak cukup hanya dengan membaca kitab fikih. Ya. Harus ada kemampuan untuk, kalau kata para ulama, ada salah satunya Syekh Ali Jum'ah namanya di Mesir. Beliau mengatakan, jadi fiqhul waqi' la yaqillu ahammiyatan an fiqhin nas. Jadi memahami situasi dan kondisi masyarakat tidak kurang pentingnya dari memahami teks-teks yang ada di dalam kitab. Karena itu iqra, baca. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan perjalanan kalian, anak-anakku menuntut ilmu, perjalanan yang menyenangkan, perjalanan yang memberi kenangan baik insya Allah. Dan saya sebagai Syekhul Mahad mendoakan bersama para masyayikh semua, mudah-mudahan antum semua niltum ma ramaitum, kalian semua akan mendapatkan semua yang kalian cita-citakan. Dan kita semua amin amin ya rabbal alamin.